Selamat sore. Selamat sore. Oke, sore spesial tim yang ada di manapun kalian berada, baik yang WFO ataupun yang WFH, baik yang di Jakarta maupun di Yogyakarta. Kita kembali lagi di Inspiration Day. Pada hari ini, kami dari tim kreatif, kenalan dulu ya. Oh, boleh. Kalau gua Farid, ada Kalau saya Adi, Arsyad. Kalau gua Arsyad. Kita dari tim kreatif akan membawakan, kita akan bercerita ya mungkin ya? ya, Bercerita sambil presentasi juga tentang apa sih yang salah satunya tuh yang kita kerjakan di tim kreatif itu sendiri gitu. Ini masih ya nggak jauh dari dunia perkontenannya juga. Di sini kita lebih membahas ke ranah video. Lebih tepatnya video series. Video series itu baru kita konsepin di awal tahun kemarin, awal tahun kemarin yang akan kita realisasikan untuk setahun ke depan di tahun 2021 tentunya. Semoga kita selalu tetap bersama ya. Amin. Di sini konsep video series itu sendiri akan melibatkan teman-teman special team yang lain juga. Jadi nggak harus tim kreatif sendiri yang bakal ngolah ini semua gitu. Tapi di sini kita lebih ingin merangkul teman-teman di luar kreatif juga biar bisa merasakan gitu gimana sih prosesnya, gimana kita menghasilkan sebuah konsep video. Yang video series ini sendiri kan nggak mungkin satu kali doang gitu ya. Ini bakal ada yang namanya series tuh pasti ada sambungannya lagi gitu. Setelah video sebelumnya ada video selanjutnya. Yang menariknya lagi video yang ada orang yang sebelah saya. Ada orang yang sebelah saya. Iya, gimana? Jadi yang menariknya lagi film The Series ini benar-benar video series ini. Video series ini akan menampilkan cerita yang benar-benar menarik dan berkesinambungan dari video satu ke video yang lain. Iya. Gitu. Video series ini ya sebisa mungkin kita bikin videonya tuh selalu menarik. Seperti itu. Kalau Arsyad sendiri menanggapi tentang video series ini gimana, Arsyad? Gimana? Video seriesnya. Ya kan video seriesnya akan lebih unik. Menarik ya, tadi udah ya, menarik kontennya akan lebih unik. Jadi kita nggak kehabisan ide juga gitu. Untuk ntar kita bikin konten apa ya buat hari ini. Kira kita udah punya backup plan gitu. Oh, padahal bukan itu goalsnya. Bentar kita lihat contekan dulu ya, bentar ya. Nah, untuk keseharian sendiri nih kita di kreatif gitu kan. Biasanya kan kita ngolah konten gitu ya, kerjasama sama collabs-nya tuh paling sering dengan tim marketing. Gitu. Tim konten. Mas Adi sendiri porsinya tuh lebih banyak ke mana? Kalau gue sih ngerjain video. Jadi spesifiknya ke video. Iya, spesifiknya ke video. Oke. Kita biasa meeting sama anak-anak marketing. Misalnya kita lagi ada project buat video tentang Wapin misalnya. Terus kira mau nyebut Rimos. Enggak. Rimos, Anda kan bapak Rimos. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Sampai gue ngerjain beberapa project video Wapin. Terus biasa juga kita ngerjain beberapa animasi. Oke, animasi seperti apa tuh? Misalnya gue ngerjain ads Wapin. Oh, ya, buat kebutuhan advertising ya? Iya. Kontennya contoh buat advertising Wapin sama Dokoblas. Yang kebanyakan tuh frekuensinya di situ ya? Iya. Itu kesehariannya? Biasanya juga kalau acara kayak gini, biasanya bukan gua yang nampil di sini. Biasanya kita main biasanya kita di balik layar ya. Kebetulan jadwalnya kreatif ya.
Mana lagi kita yang nampil nih. Iya, kalau untuk memfasilitasi teman-teman yang sebelum-sebelumnya Inspiration Day atau event-event lain, apalagi yang berhubungan sama online ya, gitu ya. online dan live streaming, itu tuh di balik layarnya ya kita-kita juga ya biasanya. Kalau Arsyad lebih kemana nih kesehariannya? Kalau keseharian lebih ke bikin konten IG Doko12 khususnya. Terus ya bantu-bantu video juga kadang, bantu-bantu nge-set buat Inspiration Day ya. Tapi kebanyakan kalau keseharian kebanyakan ke artikel dan feed IG Doko12. Oh, itu kebutuhan ini ya. Konten juga ya berarti ya. Nah, kalau untuk ini kan ada event sekarang kan kita lebih banyak event ini ya yang online ya, streaming gitu kan. Otomatis kan secara tidak langsung kita menjadi broadcaster juga nih. Iya. Ya kan, gara-gara new normal gitu kan. Otomatis teman-teman yang WFH lebih banyak ya daripada yang WFO. Itu kan udah berubah habit juga gitu kan. Nah, kalau untuk event kita sendiri yang online atau yang streaming itu lebih challenging tuh yang mana? Misalkan Inspiration Day atau Wopin Talks atau webinar kira-kira? Kalau saya sih challenge-nya sama, semuanya sama. Karena tiap event itu kontennya beda-beda. Nah, misalnya ketika kita berbicara streaming, persiapannya benar-benar harus matang dan puasa enggak ya, enggak perlu ya. Okay. Terus persiapannya benar-benar harus matang. Terus yang menariknya adalah gimana ketika ada perpindahan antara slide yang satu dengan yang lain. Jadi benar-benar harus kita harus benar-benar timingnya harus benar-benar tepat gitu. Dan tiap event itu beda. Lebih challenging karena kita tuh berinteraksi dengan orang luar ya. Iya. Kalau misalkan kita kan ya udah biasa lah gitu ya. Inspiration Day yang paling challenging karena kita nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Betul. Pada saat event dengan eksternal. Itu kan juga mempengaruhi branding kita juga gitu kan. Nah, menurut Mas Adi atau Arsyad, momen yang paling susah dilupakan gitu selama event streaming ini, event online ini. Kita udah tahu sih ya. yang paling memorable yang sampai-sampai kita tuh, wah ini dosa besar nih. Kalau kita salah tuh dosa besar nih. Kalau saya ada 2. Yang pertama waktu saya pertama kali megang OBS. Oh ya, Mas Adi biasanya kalau misalkan kita event online itu streaming, posisinya di mana? Gue operator. Jobdesknya sebagai operator monitor ya? Iya. Nah, yang paling memorable itu yang pertama waktu saya pertama kali megang OBS. Kenapa? OBS itu apa? Software. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti gitu OBS ini apa nih OBS? Jadi OBS itu salah satu aplikasi broadcast yang biasa digunakan untuk menghubungkan channel-channel gitu ya? Channel, ya. Satu software ke software yang lain. Untuk live streaming. Nah, itu sih ya yang pertama waktu gue pegang pertama kali OBS karena gue baru di SP baru megang OBS. Di SP baru megang OBS. Sebelumnya megang apa? Sebelumnya saya megang kamera doang. Oh, kamera, oke. Gue megang kamera doang. Masuk di SPE dengan keadaan pandemi, WFA, WFO, dan Inspiration Day pada saat itu harus beralih dari offline ke live streaming. Awalnya kita di YouTube ya? Iya. Live streaming YouTube kan? Ya. Itu yang tidak bisa saya lupa. Megang pertama kali OBS. Dan untungnya ada Mas Kelvin. Mas Kelvin emang udah berpengalaman di bidang live streaming dan broadcast. Jadi dia sedikit banyaknya ngajar gua. Oke. Nah, selain itu kan yang baru kemarin nih. Gua inget nih kemarin tuh ada yang termasuk nggak bisa dilupakan juga gitu.
event kita. Ya, Wapin Talks ya? Iya, tempat ini. Oh iya, Wapin Talks. Oh itu kemarin ya biasa lah ya. Tapi itu apa ya, jadi pembelajaran juga ya. Iya. Yang uniknya tuh selama ini kita rasain sebagai orang behind the scene tuh kadang ada hal-hal yang tak terduga gitu. Hal-hal yang tidak terduga. Walaupun kita udah persiapin secara mateng, pas udah eventnya itu suka ada aja gejala ya. Tiba-tiba gitu. Itu kalau misalkan Mas Adi sebagai operator atau Arsyad deh biasanya sebagai di sound ya. Di sound misalkan. Menyiasatinya tuh seperti apa gitu caranya? Pada saat ada timbul ada gejala trouble gitu. Iya. Kalau di sound sih biasanya problemnya tuh biasa mic-nya mati gitu. Tiba-tiba suaranya nggak ada. Ya paling ini. Atau kurang kedengeran gitu kan. Kurang kedengeran. Biasanya apa ya? Kayak ganti mic gitu. Tapi harus on the spot gitu. Harus cepat gantinya. Dan nggak boleh terlihat. Iya, nggak boleh terlihat sama sekali di kamera. Nggak boleh terlihat. Nggak boleh muncul di screen lah pokoknya. Biasanya ya gitu itulah sih. tantangan-tantangan kita ya. Nah kalau Arsyad sendiri kesehariannya sebagai, bukan keseharian deh. Nah dari Mas Adi kan tadi udah nyebutin nih ada aja gitu trouble-nya gitu. Kalau Arsyad sendiri pernah megang ini juga nggak? Operator monitor gitu. Pernah. Beberapa kali pernah. Untuk teman-teman ya, for your information ya. Jadi kalau misalkan operator monitor tuh secara visual tuh kita ngeliatnya dia kayak hacker ya. Soalnya monitornya banyak banget tuh. Waduh. Hello Gain Special Team. Tadi kita udah mulai ya pembukaan Inspiration Day-nya bertiga. Nah sekarang kita akan ngebahas nih hal utama yang ada di project SPE Video Series 2021. Kita kembali ke awal dulu. Di mana divisi kreatif sempat sounding tentang proyek ini, SPE Video Series yang akan berjalan setahun full. Dan kita mengharapkan ini menjadi sarana untuk teman-teman ikut terlibat. Sebut saja SPE is getting bigger. SPE semakin besar, scale-nya semakin besar, karyawannya semakin banyak. Teman-teman yang udah bergabung bersama SPE dan udah menjadi special team. Itu awalnya pun kita berasal dari strangers. Sampai kita bergabung dan berinteraksi satu sama lain. Walaupun terpisah dari divisi masing-masing. Ada IT Dev, ada Pro Dev, Busrel, HCGE. Tapi kita bisa ingat juga core value SPE itu ada 3. 1, collaborate, integrity, dan powerful. Salah satu goals dari proyek SPE Video Series ini pun yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting juga buat teman-teman, apalagi kita bekerja dalam tim. Dan tiap special team mewakili 3 dari identity SPE itu sendiri. Pertama, solver, player, dan enabler. Ketiga ini saling melengkapi. Nah, apa sih main story-nya dari proyek ini, dari SPE Video Series ini? Salah satunya adalah gimana kita sebagai
salah satu orang atau salah satu special team, sebut saja salah satu individu yang ada di special team, ingin mengintroduce diri kita gitu. Di SPE khususnya. Menyangkut juga tentang personality kita gitu, atau kepribadian. Menggambarkan office life atau gimana sih kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan kerja kita atau ekosistem kerja kita di SPE itu sendiri. Itu bisa jadi branding juga kan buat kita. Sambil kita branding, brand awareness kita juga meningkat. Seperti itu. Dan spesifiknya ada cerita yang relate sama hari-hari tertentu. Apa yang menghubungkan series 1 dengan series yang lain? Atau apa yang menghubungkan konten video series yang sebelumnya dengan yang selanjutnya? Kita masih ingat video sebelumnya ya, video Imlek, itu juga masuk di proyek SPE Video Series. Di sini kita menyematkan kata kunci di akhir videonya. How about you? How about you? How about you? Mungkin tiap orang bisa beda-beda. Salah satunya, kita ingin memancing reaksi rasa penasaran. Kok gua di akhir video pas nonton itu ditanya, how about you? Terus kita juga ingin memberi reaksi tentang awareness. Yang digambarkan video sebelumnya itu gimana sih seorang aktor utama merasa gua nggak pernah sendiri nih. Gua nggak pernah merasa kesepian. Ada teman-teman gua, ada orang-orang terdekat gua. Kita ingin memancing rasa awareness itu pada diri sendiri. Siapa sih orang-orang yang selalu ada di sekitar gua? Terus care. Kita ingin memberi reaksi rasa perhatiannya itu untuk siapa aja yang ada di sekitar kita. Gua nih ya seperti ini. Gimana dengan kalian? Apa kalian merasakan hal yang sama? Apakah kalian ingin berinteraksi seperti itu juga? Kita ingin special team itu bukan hanya seorang atau sekumpulan karyawan aja. We want more than that. Kita mau ya special team as a special team. Special team orang-orang yang spesial. Bukan hanya di ranah kerjaannya, tapi gimana dia berinteraksi dengan ekosistem tempatnya bekerja, seperti itu. Project SPE Video Series. Gua Farid, gua serahkan ke Mas Adi. Terima kasih. See you again. Halo Special Team, perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya juga berada di divisi kreatif bersama Mas Farid dan Mas Arsyad. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses mulai dari ngedevelop sampai finishing dari film itu sendiri. Oke, saya akan masuk ke praproduksi. Di praproduksi ini kita akan mulai dengan brainstorming. Oke, setelah kita brainstorming dan mendapatkan satu ide cerita, di situ kita akan membuat skripnya. Setelah membuat skripnya, kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu storyboard. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, storyboard itu seperti apa sih? Nah, saya akan menjelaskan bahwa storyboard itu
adalah gambaran-gambaran yang akan nanti kita tag pada saat produksi. Di scene-scene tersebut, di situ tidak hanya sebuah gambaran ya, tapi tetap ada keterangan bahwa waktu, tempat, lightingnya seperti apa. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, produksi. Di tahap produksi, kita akan ngeset seperti apa lokasinya. Kita juga ngeset lightingnya, wardrobe-nya, kalau perlu make up-nya. Itu kita akan set semua. Talent, kita akan sesuaikan, kita akan atur, sesuai dengan apa yang ada di storyboard. Direkam deh. Nah, setelah itu masuk lagi kita ke bagian pasca produksi. Nah, di situ finishing dari 2 tahap sebelumnya. Simple banget, sangat simple. Jadi nggak usah repot-repot untuk bla 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 bla. Ini bukan film Hollywood, ini film pendek yang nanti akan distribusi di Instagram. Make it simple. Gitu aja kok repot. Oke? Mungkin saya sampai di sini aja. Selanjutnya saya serahkan ke Mr. Arsyad. Oke? Bye. Gue udah gila. Thank you Mas Adi. Ya, perkenalkan gue Arsyad. Kayak mau stand up gue. Halo, special team. Gue Arsyad. Gue akan, ya di sesi ini gue akan jelasin tentang real case project ini. Nah, seperti yang dibilang sama Mas Farid tadi, project ini akan berkaitan dengan hari-hari besar, yaitu hari-hari spesial. Contohnya Ramadan, Lebaran, 17-an, apalagi ya, Natal, Tahun Baru, ulang tahun Mas Riko. Enggak bercanda. Nah, itu hari-hari itu akan dibikinkan video serial, di mana kita butuh partisipasinya dari teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya akan seperti apa video yang akan dibikin nanti, kita akan putar dulu video yang kita bikin kemarin. Videonya seperti ini. Halo guys, gue Kelvin. Gue content writer special team. Gue seorang pekerja keras. Selalu mencari kesibukan. Kadang terlalu aktif. Si kecil mulai aktif ya bun. Sifat friendly memudahkan gue dalam bekerja sama, membuat gue dikelilingi teman kerja. Yaps, itu semua cerminan sifat dari Xiao Kerbau Logam. SP Solution mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2021, Gong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Se Rui. Hah? Selalu dikelilingi teman-teman, how about you? Nah, teman-teman udah punya gambaran kan tentang video seperti apa yang akan kita bikin nanti. Seperti yang udah kita nonton tadi, tema yang diangkat adalah tema Imlek. Dan pemeran utamanya adalah Lai. Kita bisa lihat bahwa Lai seorang yang lucu, periang, dan pekerja keras. Sehingga dia dikelilingi sama teman-temannya. Di penghujung video tadi,
Lai meninggalkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh video series yang selanjutnya. Contohnya, video series selanjutnya adalah video bertemakan Ramadan. Dan pemeran utamanya misalkan Mas Meldi. Mas Meldi akan menjawab pertanyaan dari Lai. Iya, gue juga dikelilingi sama teman-teman. Scene-nya berganti. Buka puasa bersama mungkin. Nah, kok nah terus ini? Gitu caranya nyambungin dari video series sebelumnya sampai selanjutnya. Di penghujung video Mas Meldi tadi, itu juga akan meninggalkan pertanyaan dan akan dijawab oleh video selanjutnya dan selanjutnya. Oke. We're back to life. Sampai mana nih tadi nih? Apa yang terjadi? What happened? Ayo naon. So, seperti teman-teman yang lihat, we're back. Yep. Gua, Mas Adi, Arsyad udah menjelaskan ya gimana konsep, prosesnya, hingga ke finishingnya juga, sampai dan produksi. apalagi yang akan kita produksi gitu ke depannya. Karena video series ini bakal to be continue ya. Iya, berhubungan dari Berhubungan, bersambungan, dan akan terus tetap nyambung. Gue nggak bisa fokus, ada orang bisik-bisik. Nah, untuk Arsyad nih, kira-kira kalau Arsyad ditawarkan untuk jadi talent, atau ya role-nya misalkan jadi talent untuk video ini, menurut Arsyad apa sih yang bisa Arsyad dapatkan gitu pada saat menjadi talent? Mungkin gue bisa menggali lagi bakat terpendam gue mungkin di dalam bidang acting. Bentar, lu tipenya pemalu atau aktif atau hyperaktif? Tergantung kondisi sih. Oh, tergantung kondisi. Introvert atau extrovert? Ambiverts. Terus? Nah, mungkin gue bisa kembangin bakat gue lagi, terus bisa mengeksplor diri lah. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, Mas Adi nih, Mas Adi seorang teknis ya, teknis banget gitu kan. Soalnya udah paling sering megang operator di monitor ya, di tiap event-event kita. Nah, misalkan kalau Mas Adi yang sebelumnya lebih sering di belakang kamera, saat di challenge untuk berada di depan kamera dan menjadi talent ya, gimana? Yang pertama mungkin pengalamannya. Jadi saya akan dapat pengalaman baru. Tapi Mas Adi siap untuk jadi talent kira-kira? Siap, Siap. demi sebuah pengalaman yang baru itu. Oke. Saya pikir itu menarik. Makanya pengalaman pasti ada. Gue akan cari itu pengalaman baru. Nah, yang kedua, knowledge-nya. Belakang kamera atau depan kamera? Depan kamera. Lebih milih depan kamera daripada belakang kamera? Waduh, kalau saya ditanya gimana ya? Mungkin saya akan lebih milih depan kamera. Lebih milih di depan kamera? Lebih milih depan kamera. Oke, menarik. Saya akan lebih milih depan kamera. Ya udah ada satu talent. Udah ada ya. Jadi teman-teman kita udah maksa tutup nih. Ya. Kalau Arsyad depan kamera atau belakang kamera? Gue lebih milih jujur belakang kamera sih. Belakang kamera. Iya. Lebih ke proses ininya ya. Tag-nya gitu ya. Anda menarik nih, karena yang biasanya jadi operator tertarik ternyata buat jadi talent gitu. Ya, makanya kan saya bilang tadi. Mau jadi aktor atau aktris? Ada pengalaman baru, ada pengetahuan yang baru. Makanya kalau saya ditanya, saya mau dong. Nah sekarang, kalau menurut lu gimana? Anda bertanya. Siapa yang suruh? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya Silakan. nih. Ya, kalau menurut lu gimana? Apanya? Bertanya apa?
Kalau gua Iya, kalau ditawarin ikut proyek ini kira-kira mau nggak? dengan pilihan yang tadi. Iya. Dengan pilihan yang tadi ya gua pasti memilih depan kamera sih. Depan kamera. Selain banci tampil, gue juga emang pengen belajar. Ya soalnya kalau di depan kamera tuh, setuju nggak sih kalau misalkan lebih susah di depan kamera daripada belakang kamera? Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Gue setuju. Itu challenge juga. Pembelajaran juga pada saat kita berusaha untuk memperbaiki atau belajar untuk public speaking. Karena komunikasi itu juga sangat besar perannya. Ya syukur-syukur kalau misalkan ada yang nyari tahu sosial media kita, nambahin followers gitu kan. Exposure-nya makin besar, terkenal, terima endorsan, udah. Apalagi tahun depan dengar-dengar kita bakal ada talent awards. Gitu ya. Iya. Kalau kemarin kan ada apa ya awards-nya? Ya random lah, cuman tahun depan dari bocoran Badan Intelijen Kreatif gitu kan. Kita dengar-dengar ada awards baru nih. SPE Talent Awards 2022. So, bagi teman-teman, kita nggak usah basa-basi lagi deh. Pokoknya teman-teman, kita tantang buat join. Buktikan kalau misalkan teman-teman juga punya talenta di luar kesehariannya. Mau mencoba tantangan ini, mau nyobain, mungkin kalau ada yang tertarik, penasaran gitu. Mas, gue bukan ngincer talentnya, gue mau ngincer operatornya misalkan. Karena dia mungkin lebih sering mau bikin film pendek atau ya pokoknya orang di belakang layarnya. Dan yang Di satu lagi, daerah yang gitu. satu lagi, Rit, kreatif is a have fun. Wah, Iya. quotes dari mana itu? Dari Kok saya, baru denger dari orang? saya, iya. Kreatif is have fun. Iya. Kalau secara kalimat ini gue belum yakin sih, tapi kalau dari ya gue tangkap dari ininya aja gitu. Mas Adi nunjukin passionnya gitu kan. Mas Adi menikmati gitu semua proses yang ada di divisinya Mas Adi kreatif gitu kan. Ya kita juga gitu. Nah, kalau teman-teman yang di luar divisi kreatif dan punya rasa penasaran yang tinggi, kita nggak bakal ngebatasin siapa aja join. Kita sama-sama memainkan konsep video series ini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terpanggil gitu, di lubuk hatinya udah, wah saatnya gua show nih. Kalau misalkan teman-teman biasanya tuh istilahnya kalau misalkan ada yang mau jadi MC atau mau jadi speaker, kita tuh nyebutnya debut ya. Karena teman-teman ada yang udah terpanggil dan udah saatnya debut nih. Wah gua harus join nih. Pokoknya gua harus ada di video itu. Bisa langsung kontak Mas Yuno aja. Mas Yuno, Listianto nomornya di sini. Bisa tanyain ini juga, weton. Ada kok di sini nomornya ya. Sekarang kita buka Q&A. Silahkan teman-teman special team yang mau memberikan tanggapan negatifnya, silahkan. Mau ngasih saran, pertanyaan, silahkan. Ini waktunya Q&A. Oke, thank you teman-teman semua atas pertanyaannya. Dan yang punya pertanyaan tapi kita nggak sempat bacain, nggak sempat kita jawab juga, mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Stay safe wherever you are. Pokoknya teman-teman harus selalu sehat, semangat, karena masih banyak kejutan di hari-hari yang akan datang. Ya semoga kejutan yang positif ya. Gua Farid. Adi. Sandi Sador. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Thank you.